Pak Darmadi berarti, silakan. Terima kasih pimpinan. Selamat bertugas pimpinan. Kok pimpinan? Pak Menteri. Ini Menteri Perdagangan kelima atau keenam yang sudah saya berhubungan di Komisi 6. Visi misinya berbeda, Pak. SBY berbeda dengan Jokowi. Nah, tentu saya menaruh harapan besar. Menteri-menteri sebelumnya behaviornya berbeda-beda. Ada yang tidak tahu apa-apa, kemudian masuk belajar. Ada yang tahu sedikit, masuk belajar. Ada yang tahu terlalu banyak, ngajarin. Ya kan? Saya nggak tahu Bapak nanti masuk ke yang mana, karena kita baru bertemu. Walaupun saya sering mendengar nama Bapak. Tentu saya mengharapkan gini, kalau orang kecil itu selalu berbicara mengenai orang lain. Orang biasa berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, dia membicarakan orang-orang sekitarnya. Orang itu selalu berbicara mengenai gagasan. Nah, yang kita ingin tahu ini sebetulnya gagasan besar apa yang Bapak akan bawa ke Kementerian Perdagangan. Karena dari presentasi Bapak kan sebetulnya hal-hal biasa, Pak. Menteri sebelumnya juga ngomongnya begitu juga. Stabilisasi harga, tiap hari ngurusin harga. Kalau harga naik, Presiden marah. Bapak bisa nanti bahaya. Karena kursi itu panas, Pak. Ya kan? Udah 6 menteri kan dicopot, Pak. Ada yang setahun, ada yang itu panas sekali. Kemudian tentang UMKM, berbicara mengenai ekspor. Tentu kami mengharapkan sebetulnya gagasan besar apa yang Bapak bawa ke sini menjadi Menteri Perdagangan. Mengingat waktu Bapak juga nggak lama, karena udah tersita 1 tahun oleh menteri sebelumnya, walaupun dari partai yang sama ya Pak ya? Bapak dari PKB atau? Saya utusannya PKB. Ya. Jadi udah jelas ini kan Pak Faisal. Nah, gagasan besar ini menjadi penting bagi kami. Ada apa breakthrough-nya? Dari 1 tahun 2024 sudah tahun politik. Nah, ini yang kita ingin tahu. Nanti bicaranya selalu defisit impor, ekspor, kemudian ngurusinnya banyak impornya, banyak mengatakan bahwa ini Kementerian Impor dan sebagainya. Nah, ini yang kami ingin tahu sebetulnya hari ini, karena kalau bicara teknologi lama ninggalin perdagangan, mungkin udah banyak lupa juga. Tapi sekarang kita ingin tahu ke depan ini mau seperti apa. Apakah seperti roadmap-nya menteri yang sebelumnya? Apakah ada hal baru yang ingin Bapak bawa? Itu yang pertama, Pak. Terus soal transparansi, Pak. Pidato pertama Bapak saya cermati dengan baik. Waktu yang pakai jaket biru. Yang semuanya disuruh pakai jaket biru kan. Itu kami cermati dengan baik. Bapak bicara tentang transparansi. Saya nggak bisa nebak kemana sebetulnya saat itu. Tapi Bapak bicara mengenai petinju, penonton, dan Bapak ada wasit. Ini tolong jelaskan kepada kami, Pak. Petinju itu apa, dan ada masalah apa, penontonnya kenapa, kemudian Bapak wasitnya mau bagaimana, Pak Menteri. Apa paham yang Bapak anut ini kita juga belum ngerti. Neoliberalisme, kerakyatan. Karena kan ini banyak mahaka kan. Ini kan banyak jebolan mahaka ini. Ya kan? Pak Balil juga mahaka. Ya, HIPMI dan mahaka kan? Pimpinan, HIPMI belum tentu ya? mahaka pimpinan. Jadi
Jadi Balir biar ini clear kan sini. setengah Mahaka juga. Ya kan? Baksa. Maka alirannya kan jadi Mahakanomics, Pak. Ini aliran mes itu, syariah. Jadi, sekarang. alirannya lari ke neoliberalisme atau alirannya lari ke kerakyatan. Ya kan? Nah, ini juga menjadi kita lihat kalau Bapak ini kan kita kenal banyak pahamnya neoliberalisme ini. Ya kan? Artinya apa? Kalau bukunya yang terkenal di Amerika, yang sampai di Amerika tuh Thomas Piketty itu, Capital, itu kan jelas tuh. Penelitian dia yang begitu banyak ratusan tahun itu menjelaskan bahwa neoliberalisme menciptakan inequality, Pak, inequality, ketimpangan, kesenjangan yang semakin besar. Nah, faham-faham ini apakah faham mana yang Bapak mau terapkan? Ini menjadi salah satu pertanyaan saya. Yang terakhir karena waktunya nggak banyak juga adalah saya pingin tahu ke depan pembagian Bapak dengan Wamen itu seperti apa. Ya. Apakah Bapak mau jadikan Wamen itu hanya boneka? Bukan, atau pelengkap atau ban serep, Pak? Ini berbeda dengan nah, ini kami umurnya baru 35, masih muda sekali. Ya, kemarin digoncang sedikit isu bawang putih kan shock juga dia. Oh, kemarin kan disinggung dia, masuk namanya. Artinya ini hati-hati kan, dibimbing Pak Menteri yang muda ini. Kalau yang selanjutnya ke Pak Bahlil, anggaran saya terima kasih, saya selamat buat dia, luar biasa. Memang Bahlil ini jago meyakinkan orang, harus kita akui. Ya, komunikasi bagus sekali, presiden aja sampai takluk sebetulnya, ya kan. Nah, tapi saya minta gini Pak Bahlil selalu menyebutkan 700 investasi mangkrak. Diperjelas kepada kami Pak, bikin klasifikasi aja. Investasi mangkrak ini 700 T lebih ini apa saja dan akibat apa gitu kan. Apakah banyak perusahaan-perusahaan yang sebetulnya gara-gara orang yang nggak serius, faktor karena dia spekulasi dulu ya, kemudian diambil proyek itu, kemudian sekarang berhenti, dia udah punya izin dan sebagainya. Nah ini yang kayak gini ini tolong dibuat klasifikasi kepada kami. Nah, termasuk 16 perusahaan yang relokasi dari China itu Pak. Karena banyak mengatakan juga itu Pak Bahlil lagi ngibul. Ya. Bohong-bohongan aja. 700 T kemudian karena pinter dia nyajikan angka kan. Tapi saya nggak percaya itu Pak. Saya percaya Pak Bahlil ini integritasnya tinggi gitu kan. Ya, jadi karena dia pengusaha dari HIPMI. Ya, orang HIPMI itu profesional semua saya lihat. Terima kasih pimpinan. Merdeka. Baik, Merdeka. Kita kembali lagi sebelah kanan, Pak Rapsel Ali, silakan Pak.